He's coming soon. Bapa, kami bersyukur kalau kami saat ini boleh merayakan Sabat dan bersorak-sorai menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Bapak ya, biarlah sukacita kami melimpah atasmu. Dan saat ini tiba saatnya kami mau dengarkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilanganmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritas di tengah-tengah kami ya Bapak ya. Karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Hanya demi nama Adonai Yeshua Hamasiah. Amin. Ya, shalom alaikum Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi kita akan kembali mendengarkan daftar Elohim. Ya, kita akan kembali dengarkan daftar Elohim kita kali ini yang saya beri judul Dunia Terbalik ya. Sama seperti kemarin yang poster yang sudah saya kirimkan ya, sudah saya share. Ya, hari ini kita akan kembali, kita akan lihat, kita akan belajar kembali tentang daftar Elohim. Ya, yang saya beri judul kita kali ini yaitu Dunia Terbalik. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, Abah Yahweh itu menciptakan alam semesta semuanya dalam kondisi baik. Bapak Yahweh menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini pada dasarnya semuanya baik. Di dalam kitab suci yang kita baca, yang kita imani di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah, kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-29. Di situ dikatakan Lefat re'e sematsati asar asa Elohim et Adam yasar wa hema fiksu kisfonot rabim. Yang artinya saudara, lihat, hanya ini yang telah aku temukan, bahwa Elohim telah membuat manusia itu jujur, tetapi mereka telah mencari banyak dalih. Nah, pada dasarnya Bapak Yahweh menciptakan umat manusia di dunia itu baik semuanya. Tetapi seringkali alasan demi alasan manusia buat banyak dalih yang mereka buat. Kenapa saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Alasan karena dosa saudara, sehingga banyak manusia yang alasannya paling banyak saudara. Nah, kita akan lihat saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, apa itu dunia terbalik? Kira-kira apa itu dunia terbalik saudara? Yang pertama saudara, dunia terbalik. Dunia terbalik itu jika yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Ini menjadi terbalik saudara. Yang harusnya benar malah disalahkan, tetapi justru yang salah malah dianggap benar atau dibenarkan. Inilah dunia yang terbalik. Jadi yang semuanya yang baik menjadi jahat, dianggap jahat, yang jahat malah dianggap baik saudara. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, yang benar dihukum dan yang salah malah dibebaskan. Inilah dunia terbalik saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi yang benar, orangnya benar, tidak bersalah, malah dihukum. Tetapi justru orang yang salah dibebaskan, tidak dihukum. Ini dunia terbalik namanya. Kemudian yang selanjutnya, banyak yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuannya jadi laki-laki, dan seterusnya saudara.
Jadi banyak hal yang terjadi. Itulah yang namanya dunia terbalik. Kita akan lanjutkan saudara. Saya akan berikan beberapa contoh. Perhatikan baik-baik. Beberapa contoh dunia terbalik dalam kitab suci. Perhatikan ya. Beberapa contoh dunia terbalik dalam kitab suci. Di dalam kitab suci perhatikan. Yang pertama adalah pada zaman Lot. Pada zaman Lot orang menyukai sejenis, sehingga apa Yahweh murka, akibatnya kota Sodom dan Gomora atau Sodom dan Gomora dihancurkan. Kita baca dahulu kitab suci kita di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Kita akan baca dahulu di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Ya, saya bacakan Kejadian pasal 13 ayat 13. Ya. Dan orang Sodom itu jahat dan sangat berdosa di hadapan Yahweh. Nah, apa dosanya kota Sodom itu? Kita lanjutkan ke ayat pasal 18. Ayatnya yang ke-20 ya. 18 ayatnya yang ke-20. Perhatikan baik-baik ayat 20. Maka Yahweh berfirman, betapa banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, dan dosa mereka sudah terlampau berat. Jadi begitu beratnya dosanya orang-orang Sodom. Benar-benar terbalik. Bapa yang menciptakan hal yang baik, Bapa yang menciptakan sesuatu yang luar biasa, tetapi mereka justru berbuat jahat. Kemudian pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-4 dan 5. Perhatikan ya, 19 ayat 4 dan 5. Dan sebelum mereka duduk makan, pria-pria dari kota itu, yaitu pria-pria Sodom, mulai dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruhnya tanpa terkecuali, berarti semuanya saudara, seluruhnya tanpa terkecuali, mengepung rumah itu. Kenapa? Karena ada orang asing yang masuk ke rumah Lot. Dan mereka kata apa? Dan mereka berseru kepada Lot dan berkata kepadanya, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka kepada kami supaya kami dapat menggauli mereka. Nah, inilah kejahatan mereka, suka terhadap orang yang sama, terhadap orang yang sejenis saudara. Inilah yang membuat murka Bapa Yahweh atas kota Sodom yang dikasih oleh Tuhan. Inilah Sodom yang tadinya begitu luar biasa saat Lot melihat lembah Sodom, lembah Yordan. Dia dekat lembah Yordan, Sodom itu kotanya penuh dengan perairan dan bagus subur sudah. Tapi akhirnya menjadi jahat. Ini contoh yang pertama, yaitu sudah dunianya terbalik. Orang-orangnya sudah jahat, semuanya menjadi terbalik sudah. Inilah yang namanya dunia terbalik. Contoh yang kedua, yaitu adalah Daud. Nah, Daud, perhatikan baik-baik. Daud, saudara, adalah orang biasa. Dia hanya penggembala, saudara. Tetapi saat berperang melawan Goliat, ya, Daud orang biasa berperang melawan Goliat. Sedangkan Raja Saul dan pasukan perangnya malah ketakutan. Ini kebalik. Sebenarnya yang prajurit, yang tentara, yang pasukan itu siapa? Yang pasukan justru takut. Pasukannya Saul takut dan Saul pun takut. Tapi justru Daud malah berani. Yang orang biasa saudara. Yang terlatih berperang malah takut. Yang orang biasa malah berani. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan yang terjadi. Kita akan lihat saudara ayatnya ya. Perhatikan di dalam kitab 1 Samuel 17. Perhatikan kitab 1 Samuel pasal 17 saudara. Ya, 1 Samuel pasal 17. Ayatnya yang ke-23. Ya, ayatnya 23. Saya bacakan buat saudara. 1 Samuel 17 ayat 23. Ya, saat itu ia sedang berbicara dengan mereka, dan tampaklah sang pendekar namanya Goliat keluar dari barisan orang-orang Filistin itu, dan dia mengucapkan kata-kata yang itu juga, dan Daud mendengar. Dan pada waktu mereka melihat orang itu, semua orang-orang Israel lari darinya dan sangat ketakutan.
Dan orang-orang Israel berkata, "Sudahkah engkau melihat orang yang tampil maju itu? Sebab ia telah datang untuk mempermalukan Israel. Dan sebenarnya raja dan akan menjadikan kaya orang yang mengalahkan dia dengan kekayaan yang melimpah. Dan dia akan memberikan anak perempuan kepadanya. Dan raja akan membuat kaum keluarganya memiliki kebebasan di Israel." Lalu Daud berbicara kepada orang-orang yang sedang berdiri bersamanya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menyingkirkan Aib dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sehingga dia boleh mempermalukan pasukan Elohim yang hidup?" Dan orang-orang berkata kepadanya menurut perkataan itu dengan berkata, "Demikianlah akan diperbuat bagi orang yang mengalahkan dia." Dan Eliab kakaknya yang tertua, perhatikan, Eliab kakaknya yang tertua, artinya pasukannya Saul yang tertua, pasukannya Saul yang kuat, yaitu Eliab, saudara, kakaknya yang tertua, mendengar ketika dia berbicara kepada orang itu, lalu kemarahan Eliab menyala-nyala terhadap Daud, dan dia berkata, "Mengapa engkau datang ke sini? Dan kepada siapa engkau telah meninggalkan beberapa domba itu di padang gurun? Aku tahu keangkuhanmu dan kejahatan hatimu, karena engkau telah datang ke sini untuk melihat peperangan." Dan Daud berkata, "Apakah yang telah aku perbuat sekarang? Bukankah itu hanya mengucapkan sepatah kata?" Lalu ia berbalik darinya kepada orang lain dan mengucapkan hal yang sama, dan orang-orang menjawab seperti perkataan yang pertama. Nah, saudara perhatikan, justru Eliab kakaknya yang tertua, kakaknya Daud yang terlatih dalam pasukan perang, malah gak berani, saudara. Inilah dunia terbalik, saudara. Yang terlatih, yang biasa perang takut, tetapi Daud berani maju menghadapinya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, saudara, yaitu Yohanan yang membaptis Yesua. Kenapa bukan ahli Torah atau imam? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa bukan orang yang tekun dalam membaca kitab suci, mengajarkan dakwah Elohim yang membaptis Yesua? Tetapi justru Yohanan, saudara. Kita lihat di dalam kitab Matius. Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke Matius pasal 3 ayatnya 13. Perhatikan baik-baik, ya. Ayat 13. "Kemudian datanglah Yesua dari Galilea ke Yordan kepada Yohanan untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanan mencegah dia dengan berkata, 'Seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku.' Akan tetapi sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, 'Turutilah sekarang, karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi kebenaran.' Maka dia pun menurutinya." Nah, saudara, contoh yang berikutnya yang ketiga adalah Yohanan yang membaptis Yesua. Saudara perhatikan, kenapa kok bukan orang-orang yang tekun kitab suci, imam, ahli kitab, ahli Torah, orang Farisi mungkin? Kenapa kok tidak mereka yang membaptis Yesua, tetapi justru malah Yohanan? Ini terbalik, saudara. Banyak orang yang kelihatan melayani luar biasa, tetapi ternyata di belakangnya bukan melayani. Tetapi orang yang justru kelihatan tidak melayani, tetapi ternyata pelayanannya di belakang jauh luar biasa. Ini terbalik, dunia terbalik, saudara. Kita akan lanjutkan. Contoh yang keempat, perhatikan. Contoh yang keempat adalah Adonai Yesua HaMashiach dihukum. Jelas si Pilatus sudah bilang orang ini tidak bersalah, tetapi toh Yesua tetap dihukum. Yesua tetap disalibkan. Adonai Yesua dihukum, sedangkan penjahat bernama Baraba dibebaskan. Ini kebalik lagi, yang benar malah dihukum, tetapi yang salah malah bebas dari hukuman. Ini dunia terbalik, saudara. Sudah banyak hal yang terjadi. Kita akan baca dulu ayatnya dalam Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayatnya yang ke-16. Ya, perhatikan ayat 16.
Dan pada waktu itu mereka mempunyai seorang tawanan terkenal yang disebut Baraba. Oleh karena itu ketika mereka berkumpul, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu inginkan dapat aku bebaskan bagimu? Baraba atau Yesua yang disebut Masias?" Terus ayat 18, sebab ia mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan dia dalam kedengkian. Nah, saudara perhatikan, ini dunia terbalik. Dan memang zaman sekarang ini terjadi. Yang salah justru bebas dari hukuman. Tetapi orang yang benar malah dihukum. Inilah dunia terbalik di akhir zaman ini, saudara. Banyak hal terjadi termasuk Yesua. Mulai sejak zaman Yesua yang benar, bahkan tidak bisa dicari kesalahannya pun, dia mengalami hukuman. Tetapi jelas Baraba yang penjahat, justru dia yang dibebaskan. Berapa banyak yang kita lihat sekarang di dunia sekarang ini. Orang yang salah malah dibenarkan, tapi orang yang benar malah dipersalahkan. Orang yang tidak bersalah dihakimi, tetapi orang yang benar malah dihakimi. Orang yang salah malah tidak dihakimi. Ini semuanya dunia terbalik yang terjadi. Kemudian kita lanjutkan. Yang kelima, contoh yang kelima. Contoh yang kelima, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu adalah imam dan orang Lewi. Ya, perhatikan. Contoh yang kelima adalah imam dan orang Lewi yang tidak punya kasih. Sedangkan orang yang dianggap kafir seperti orang Samaria justru memiliki kasih. Ini kebalik lagi, saudara. Orang yang kelihatannya melayani di altar, di mimbar, tidak punya kasih. Tetapi orang yang tidak pernah melayani, yang dianggap aneh, malah justru punya kasih yang luar biasa. Kita akan lihat kisah ini sudah di dalam kitab Lukas. Ya, Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata, ada seorang pria yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan dia jatuh ke tangan para penyamun. Dan setelah melujutinya, bahkan setelah melontarkan pukulan-pukulan, mereka pergi meninggalkannya dengan menderita setengah mati. Artinya orang ini mengalami kecelakaan karena dirampok, saudara. Sudah dilucuti pakaiannya, semuanya ditindas, mengalami aniaya. Bahkan dikatakan menderita setengah mati. Dan secara kebetulan turunlah seorang imam di jalan itu. Dan meskipun melihat, dia melewati dari sisi yang lain. Lihat, perhatikan ayatnya ya. Imam itu melihat dengan matanya bahwa orang itu dirampok, mengalami aniaya. Tetapi apa yang terjadi? Justru dikatakan dan meskipun melihatnya, dia melewati dari sisi yang lain. Kasihnya hilang. Padahal mungkin saat berkhotbah dia akan katakan kita harus penuh kasih, kita harus mengasihi. Tetapi saat ada orang teraniaya, orang mengalami musibah, justru tidak ada belas kasih. Dia melewati dari seberang jalan. Kemudian, dan sama seperti itu juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Setelah tiba dan melihatnya, dia melewati dari sisi yang lainnya. Nah, orang Lewi pun sama. Siapa orang Lewi? Orang Lewi gambaran kita yang melayani di altar. Bisa pemimpin pujian, worship leader lah, atau aser lah, atau mungkin juga pendoa. Bisa jadi singer, pemain musik, tamborin, semua yang terlibat melayani. Saudara, ini gambarannya. Tetapi apa yang terjadi saat terjadi orang mengalami celaka, dia pun melewati dari sisi yang lainnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini dunia terbalik. Yang mengaku melayani, tetapi tidak punya kasih. Tetapi sebaliknya, dan adalah seorang Samaria yang sedang berpergian. Dia ke arahnya dan ketika melihatnya dia dipenuhi belas kasih. Ini orang Samaria yang bagi orang Yahudi, orang Israel dianggap pinggiran, saudara.
tetapi justru dia memiliki belas kasih. Dan setelah menghampiri, bukan dia menghindar tetapi malah menghampiri, artinya mendatangi orang yang luka itu. Dia membalut luka-lukanya. Yang pertama yang dia lakukan, dibalut lukanya, artinya diobati lukanya. Dia punya kasih. Paling tidak seharusnya anak Elohim, begitu ada orang yang kena masalah atau musibah, berdoa. Amin. Mendoakan itu sudah hal yang luar biasa. Dia katakan dia membalut luka-lukanya dan menyiramkan dengan minyak dan anggur, supaya lukanya tidak menjadi infeksi atau sebagainya. Saudara bayangkan, bukan hanya membalut lukanya, tetapi menyiramkan minyak dan anggur. Kira-kira kalau minyak dan anggur dibeli apa tidak? Pasti beli, mengeluarkan biaya yang harusnya bisa digunakan untuk dirinya, tetapi dia gunakan untuk orang lain. Kemudian dan setelah menaikkan orang itu ke atas hewan tunggangannya, dia membawanya ke sebuah penginapan dan merawatnya. Dikatakan yang berikutnya saudara, yang ketiga saudara, selain membalut lukanya, menyiramkan atau mengobati, mengeluarkan biaya, dikatakan apa? Dia menaikkan orang itu ke atas hewan tunggangannya. Berarti yang punya hewan jalan kaki saudara. Artinya mengalah, yang sakit didahulukan dinaikkan, dia malah turun dan menuntun. Artinya dia mendahulukan dalam dunia pelayanan dan kasih. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan dia katakan dia membawa ke sebuah penginapan. Yang keempat, bawa ke penginapan. Kira-kira di penginapan bayar nggak? Bayar lagi saudara, mengeluarkan lagi biaya. Dan merawatnya. Bahkan ayatnya dikatakan, dan pada keesokan harinya setelah keluar sambil membayar 2 dinar, dia mengeluarkan uang lagi, dia menyerahkan orang itu kepada pengurus penginapan. Dan dia berkata, rawatlah dia, berapapun engkau belanjakan lebih pada waktu kembali, aku akan membayar gantinya. Wes rawaten, nanti kalau kurang tak tambahin lagi. Ini orang yang punya kasih, amin. Dunianya terbalik. Yang dianggap tidak punya iman, yang dianggap tidak punya Elohim, justru punya kasih. Tetapi orang yang selalu berbicara kasih-kasih dalam dunia pelayanan, malah tidak punya kasih. Inilah dunia terbalik. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini pelajaran buat kita, supaya kita sekalipun dunia ini terbalik, kita harus mengikuti jejaknya Yesua. Amin. Mengikuti apa yang diajarkan Yesua. Kemudian kita lanjutkan saudara. Hidup kita seharusnya sebagai mempelai Hamasyah, apa yang harus kita lakukan? Sebagai mempelai Hamasyah, melihat dunia yang sekarang ini terjadi menjadi dunia terbalik saudara. Saudara yang dikasih oleh baik, apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan, kita lanjutkan. Yang pertama saudara yang harus kita lakukan, sampaikan dan lakukan kebenaran apapun kondisinya, ya di atas ya dan tidak di atas tidak, dengan penuh kasih. Sekali lagi ayatnya tulisan ini enggak saya potong sampai ya di atas ya atau tidak di atas tidak, tetapi dikatakan sampaikan dan lakukan kebenaran apapun kondisinya, ya di atas ya dan tidak di atas tidak, dengan penuh kasih. Jadi menyampaikannya itu penuh kasih. Makanya kenapa Injil itu disebut besorah. Besorah diterjemahkan Injil. Injil harusnya diterjemahkan kabar baik. Nah, kalau kabar baik menyampaikannya harus baik. Amin. Tapi kalau menyampaikannya tidak baik akan menjadi kabar buruk. Oleh sebab itu mari sampaikan dakwah Elohim. Tugas kita hanya menyampaikan. Yang membuat orang bisa percaya dan bertobat itu adalah Ruach HaKodes, bukan karena kita yang hebat. Amin. Jadi karena Ruach HaKodes bekerja luar biasa. Oleh sebab itu bawa dalam doa, sampaikan dengan cara yang baik. Dan saya yakin Bapak Yahweh, Ruach HaKodes, Yeshua Ahmad bekerja dengan luar biasa, dan orang itu akan melihat dengan luar biasa. Amin. Inilah dunia pelayanan. Jangan sampai mengikuti arus dunia terbalik. Justru kita melayani tapi tidak pernah.
Kita ngomong Tuhan kasih-kasih terus, tapi tidak pernah juga menyampaikan kebenaran dafar Elohim. Saudara yang dikasih itu, harus kita ini balance, berimbang. Kita melayani, tetapi kita harus juga penuh kasih. Amin. Yesua itu melayani kemana-mana, tapi Yesua selalu penuh dengan belas kasih. Ada orang sakit disembuhkan, ada orang kerasukan dilepaskan dari roh jahat, dan terus dia selalu memberikan penghiburan yang luar biasa. Artinya dalam pelayanan pun diikuti dengan kasih. Amin. Bukan dunia yang terbalik. Kita lanjutkan. Yang kedua, hidup sesuai aturan dafar Elohim atau firman, bukan keinginan daging dan dunia. Jadi kalau kita ini anak-anak Elohim, berarti kita ikutin aturannya Elohim. Kalau kita ini anak Tuhan, berarti kita ngikutin aturannya Tuhan. Kalau kita ini dalam dunia pelayanan, kita mengikuti dafar Elohim. Jadi standarnya adalah firman Tuhan atau dafar Elohim. Amin. Jadi kita mengikuti aturannya. Kalau itu kita harus mengasihi, ya mengasihi. Jadi benar-benar mengikuti aturannya Tuhan, saudara. Inilah yang kita lakukan. Yang kedua, hidup sesuai dengan aturannya Elohim. Aturan dafar Elohim. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi pelaku dafar bukan hanya pendengar. Nah, kita mendengar firman Tuhan itu kita praktekkan. Setiap hari saya menyampaikan, mengirim renungan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Setiap hari baik sore maupun pagi hari. Sebelum saya menyampaikan, pasti saya sudah membacanya lebih dahulu. Artinya saya harus jadi pelakunya lebih dahulu sebelum saya sharekan ke orang lain. Mungkin yang saya kirim cuma satu ayat, tetapi kalau kita bisa melakukannya, itu jauh luar biasa. Seperti ayat kata ini dikatakan menjadi pelaku dafar Elohim. Contoh, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Sederhana kayaknya, tapi harus jadi prakteknya. Kalau ada yang jahat, ya kita menyingkir, nggak usah terlibat dalam dunia kejahatan. Tetapi kalau kita bisa lakukan yang baik, segera kita lakukan hal yang baik. Amin. Jadi inilah salah satunya menjadi pelaku dafar Elohim. Kita memberkati, nggak perlu mengutuki. Amin. Kita memberkati, tidak perlu mencela orang lain. Kita menyampaikan kabar baik, tidak perlu mencela orang lain. Artinya menyampaikan dafar itu dengan penuh kasih luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Elohim, mari kita lakukan dafar Elohim ini. Dan saya yakin bahwa kita bisa melakukannya dengan baik. Jadi sekalipun dunia ini terbalik dalam kehidupan, banyak hal yang beda dengan kita. Mungkin kita diperlakukan tidak adil. Tetapi satu hal, dafar Elohim tidak pernah memperlakukan kami tidak adil. Pasti selalu adil dan benar. Amin. Pasti kita ini menjadi pelaku dafar Elohim untuk menerima berkat janji yang benar dari Elohim. Saya undang bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama ayat ini ya. Kata-kata ini kita baca bersama-sama ya. Sudah? Kita baca bersama-sama. Sudah yuk. 1, 2, 3. Sekalipun dunia terbalik, saya tetap beriman kepada Allah Yahweh Mesin Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Yes. Sayanya diganti namanya sendiri. 1, 2, 3. Sekalipun dunia terbalik, mereka tetap beriman kepada Allah Yahweh Mesin Yeshua. Haleluya. Amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan kita akan angkat pujian. Saya undang worship leader bisa